Teman-teman, iya juga ya kalau dipikir-pikir, kalau kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia itu ternyata setara dengan 55 juta rakyat biasa. Kok bisa? Masa sih? Iya, ini bukan salah dengar. Segelintir orang pegang harta triliunan, sementara jutaan lainnya masih berjuang untuk sekedar hidup layak. Ini bukan sekedar ketimpangan ya, ini yang disebut dengan republik oligarki. Yang bikin kita terkejut lagi, data dari Center of Economics and Law Studies itu menyebutkan kekayaan 50 orang super kaya naik begitu drastis dari 2.508 triliun pada tahun 2019 menjadi 4.651 triliun pada tahun 2025. Mereka bisa nambah kekayaan sampai 13 miliar per hari. Keren gak sih? Bandingkan dengan rakyat biasa, upah buruh naik hanya 2.000 perak per hari. Wow, kok bisa ya? Artinya apa? Yang di atas makin melesat, yang bawah jalan di tempat. Ini bukan sebuah kebetulan, karena sejatinya sistem yang ada hari ini memberi karpet merah kepada mereka. Siapa? Oligarki. Efeknya kuasai tambang, kuasai sawit, kuasai sumber daya alam. Akhirnya mereka bukan cuma kaya, tapi juga punya kendali besar atas hidup kita. Karena mereka juga ikut politik soalnya. Peng-peng, pengusaha, penguasa. Tentu dampaknya nyata banget. Harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan oleh mereka. Akses air bersih sulit. Lingkungan sekitar kita rusak. Hutan adat digusur. Pesta babi itu gambarannya. Rakyat kecil terus menanggung akibatnya. Sementara itu kebijakan seringkali lebih berpihak kepada para pemilik modal. Para kapitalis, ini yang disebut dengan ketika kebijakan dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk para elit. Masif dan terstruktur. Ini bak lingkaran setan ya. Masalahnya lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi ini soal cara berpikir. Sistem kapitalisme hari ini mengajarkan kepada kita untung adalah segalanya. Modal sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya. Masalahnya sumber daya alam itu milik umat, guys. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah keserakahan, eksploitasi lahan. Eksploitasi ini menyebabkan ketimpangan sosial. Akhirnya apa? Hidup menjadi konsumtif, kemudian rakus, dan terus begitu bak lingkaran setan. Lingkaran ini terus berputar, tanpa sadar kita ikut arus di dalamnya. Halal haram nomor sekian. Teman-teman, Islam datang bukan sekedar mengkritik ya, tapi menawarkan solusi. Apa itu? Sistem yang diterapkan oleh Islam akan menempatkan keadilan di atas keuntungan, mengatur kekayaan agar tidak berputar di kalangan elit saja, menjaga hak manusia dan hak alam. Karena dalam Islam tujuan hidup bukan sekedar materi, tetapi keberkahan dan keadilan. Ridho Allah sudah pasti. Sekarang pertanyaannya adalah, kita mau terus diam atau mulai berpikir dan peduli? Karena perubahan itu dimulai dari kesadaran. Gimana opini kalian? Tulis ya di komentar.